Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Wilanika Fatihatul Anggraini dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Nah, pada video kali ini aku akan membahas sedikit mengenai Women and Education in Muslim Context, atau bisa juga disebut perempuan dan pendidikan dalam konteks muslim. Nah, oke, kita langsung saja masuk pada pembahasannya ya. Yang pertama, itu seberapa penting sih pendidikan dalam konteks muslim itu? Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa ajaran Islam itu sangat menekankan dalam perihal pendidikan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dengan kita mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kita dapat menunjang taraf hidup kita dan posisi kita di hadapan Allah dan juga tentunya di hadapan manusia lainnya. Nah, akan tetapi terlepas dari pentingnya pendidikan itu sendiri, ternyata masih juga terdapat beberapa masyarakat yang mengalami buta huruf. Nah, yang mengalami buta huruf ini biasanya terjadi di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan, dan juga biasanya terjadi lebih tinggi itu terhadap perempuan daripada laki-laki. Oke, itu tadi sedikit pembahasan dari pembahasan yang pertama. Kemudian kita akan lanjut ya pada pembahasan selanjutnya, yaitu lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, dari beberapa sumber yang telah aku baca ya, ternyata di Indonesia sendiri itu masih banyak masyarakat yang mengalami buta huruf, di mana pada tahun 2022 tercatat ada sekitar 3,65% masyarakat yang masih terkena atau masih mengalami buta huruf, di mana rata-rata yang mengalami buta huruf ini itu berusia di atas 15 tahun. Dan juga kebanyakan yang mengalami buta huruf ini itu adalah perempuan. Poin selanjutnya, bagaimana sih hal tersebut itu bisa terjadi? Kenapa masih ada masyarakat yang mengalami buta huruf? Apa saja faktor-faktornya? Nah, yang pertama itu ada faktor kemiskinan. Nah, faktor kemiskinan ini itu menjadi salah satu yang tertinggi yang menyebabkan terjadinya buta huruf di Indonesia. Kenapa demikian? Karena faktor kemiskinan ini ada beberapa masyarakat Indonesia yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya atau bahkan tidak bisa bersekolah sejak dia masih kecil. Itu menjadi faktor yang sangat tinggi dalam mempengaruhi buta huruf itu. Nah, selanjutnya faktor yang kedua itu karena adanya budaya patriarki. Nah, apa sih budaya patriarki itu? Budaya patriarki itu adalah budaya yang menjunjung lebih tinggi laki-laki daripada perempuan, di mana mereka itu meyakini bahwa kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada kedudukannya perempuan. Padahal dalam ajaran Islam sendiri, laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Tetapi di Indonesia sendiri ternyata masih ada juga yang meyakini budaya patriarki ini. Kemudian, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Bagaimana cara mengatasi agar masyarakat di Indonesia itu tidak mengalami buta huruf? Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut itu? Yang pertama, kita atau pemerintah ya dapat membentuk relawan pendidikan atau organisasi pendidikan, yang mana relawan atau organisasi ini nanti bisa lebih fokus pada mereka-mereka atau masyarakat yang mengalami buta huruf yang tersebar di Indonesia khususnya. Kemudian yang kedua, bisa dengan
konsep kesetaraan gender, di mana budaya patriarki tadi ya itu masih ada yang melekat di masyarakat Indonesia. Nah, konsep ini itu bisa menciptakan ya, dimana perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang setara, dimana walaupun ya tentu saja tetap memiliki bagian-bagiannya masing-masing, tetapi ya intinya tidak mengunggulkan salah satunya, itu menurut saya. Mungkin itu. Nah, dari beberapa hal yang telah aku jelaskan tadi ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan itu penting. Tidak hanya dalam ajaran Islam, tetapi dalam kehidupan kita pun itu penting, karena untuk kedepannya nanti kita bagaimana, dan juga untuk kedepannya nanti negara kita bagaimana, kita harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Selanjutnya, dalam permasalahan buta huruf ini, kita atau teman-teman itu bisa mengimplementasikan, membantu masyarakat-masyarakat yang memang kurang mampu itu dengan pelaksanaan KKN salah satunya, dimana di daerah-daerah yang teman-teman atau kita tuju nantinya itu pasti terdapat beberapa masyarakat yang kurang membutuhkan, atau mungkin ya ada TPA atau ada sekolah-sekolah yang memang bisa kita atau teman-teman bantu. Nah, dengan cara itu kita bisa juga mencegah lebih tingginya angka buta huruf di negara kita Indonesia ini. Kemudian, nah selanjutnya dalam hal budaya patriarki. Nah, kita sebagai seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, itu harus bisa menghindari budaya ini. Karena apa? Yang pertama, sudah sangat jelas ditegaskan dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama atau yang setara, entah itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di antara manusia yang lainnya. Lalu yang kedua, itu dapat merugikan kita atau teman-teman kaum perempuan lainnya yang apabila masyarakat atau bahkan orang tua teman-teman itu masih ada yang menganut budaya patriarki ini, karena kedepannya teman-teman perempuan itu tidak akan memiliki kebebasan dalam memilih apa yang kalian sukai atau kalian impikan, karena budaya patriarki ini tuh lebih meninggikan yang laki-laki. Jadi budaya ini itu benar-benar dapat merugikan kita kaum perempuan. Mungkin itu tadi yang dapat aku sampaikan dalam video ini untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.